Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH se-Indonesia berkumpul di kampus Universitas Hasanuddin selama 2 hari pada Jumat hingga Sabtu 14 hingga 15 Februari 2025. Senat Akademik 24 PTNBH se-Indonesia memulai sidang paripurna membahas sejumlah tantangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Di antaranya, terkait tentang efisiensi anggaran pemerintah hingga dampak terhadap PTNBH. Ketua MSA PTNBH, Profesor Dr. Ganjar Kurnia menjelaskan, ada sejumlah tantangan terdekat di dunia pendidikan. Tidak hanya efisiensi anggaran pemerintah pusat, ada juga persoalan sumber daya manusia dosen yang tengah hangat dibicarakan. Di antaranya terkait tunjangan kinerja atau TUKIN yang belum terbayarkan. Profesor Ganjar mengaku Senat Akademik PTNBH se-Indonesia akan mengulas tentang hal tersebut, lalu memberikan solusi untuk direkomendasikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Jamaluddin Jompa mengakui adanya tantangan besar yang dihadapi PTNBH, apalagi dalam menyiapkan generasi menghadapi Indonesia Emas 2045. PTNBH disebutnya memang diberi otonomi besar untuk mengelola kampusnya yang ada di Indonesia, sehingga hari ini terlalu penting untuk tidak diabaikan oleh teman-teman dan diikuti bagaimana kemudian Majelis Senat Akademik ini bisa berkontribusi memberikan pemikiran-pemikiran strategis untuk bagaimana mendorong peran perguruan tinggi di dalam menyelesaikan dan berkontribusi di dalam penguatan daya saing bangsa, menyelesaikan berbagai memberi solusi memberi solusi terhadap berbagai isu-isu yang terkait dengan pendidikan yang selama ini memang menjadi konsen bangsa kita sebagai negara yang ingin menjadi negara maju, mencapai Indonesia Emas 2045 itu harus memiliki SDM yang berkualitas emas juga, dan itu peran perguruan tinggi sangat penting. Sehingga kehadiran seluruh PTNBH se-Indonesia di Unhas ini adalah bukan sekedar sidang-sidang pleno untuk organisasi, tapi lebih memikirkan bagaimana kemudian isu-isu ini bisa menjadi bahan untuk menjadi bahan rekomendasi tentu untuk seluruh pihak, terutama untuk pemerintah dan juga para stakeholder pemerintah daerah dan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tentu PTNBH dalam hal ini kan adalah suatu model status perguruan tinggi yang tidak lagi diberi kewenangan yang cukup kuat, ya, diberi otonomi yang cukup besar, tapi tentu banyak tantangan yang dihadapi karena kita memang di fase-fase awal, ya. Salah satu tantangan tentunya adalah masalah pendanaan, ya, masalah sumber daya manusia, karena pemerintah mengurangi subsidi untuk PTNBH, tapi kemudian PTNBH ini diberi semacam otonomi di dalam pengembangan berbagai strategi di dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi, termasuk kebutuhan SDM-nya, kemudian masalah pendanaan dan sebagainya. Pengembangan universitasnya lebih otonom, tapi di dalamnya masih banyak tantangan. Ini yang akan dibahas sehingga ke depan PTNBH bisa menjadi model perguruan tinggi Indonesia yang bisa berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain. Kita nggak mau kemudian dunia mengenal kalau Indonesia memang perguruan tingginya biasa-biasa atau bahkan di bawah, itu kan nggak bagus tuh. Kita berharap ini adalah salah satu refleksi bahwa Indonesia ingin menjadi negara maju. Salah satu faktor kunci, salah satu indikator utama adalah kualitas perguruan tingginya, dan PTNBH adalah model yang ideal untuk bisa mencapai kondisi atau yang berdaya saing besar. Tapi untuk sampai ke sana memerlukan banyak strategi, kesepakatan, kebijakan. Inilah semua yang akan dibahas. Untuk kementerian mewakili kan Presiden dan umum, ya, kita pasti akan memberikan rekomendasi ini ke menteri. Menteri juga akan hadir sebentar secara online dalam mendiskusikan berbagai peran senat akademik secara khusus dan juga peran perguruan tinggi negeri pada umumnya, dan tentu perguruan tinggi secara general lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.